Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Isnarto MSI, pengampu mata kuliah Filsafat Matematika dan Pendidikan Matematika, yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan kelas A1 program studi S3 Pendidikan Matematika, program Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2021. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan makalah dari buku Paul Ernest ya, pada bab 6 dengan judul tujuan-tujuan dan ideologi pendidikan matematika. Dan sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Taufik Rahman. Baik, jadi terkait dengan makalah yang saya presentasikan pada kesempatan kali ini, kita mulai dari sebuah pendahuluan. Ada 4 poin. Poin yang pertama ingin saya sampaikan bahwa dalam mengembangkan teori tujuan pendidikan matematika, maka perlu mempertimbangkan beberapa nilai berdasar prinsip. Nah, teori tersebut yang dinamakan dengan model Perry. Nah, ideologi adalah suatu filsafat yang bernilai atau pandangan dunia yang menyeluruh. Jadi suatu sistem ide dan keyakinan yang saling mengunci satu dengan lainnya. Kemudian di sini juga perlu saya sampaikan bahwa ada bab pertama ya, yang berisi tentang tujuan-tujuan dan ideologi-ideologi pendidikan matematika dari terjemahan buku Paul Ernest. Kemudian bab yang kedua itu berisi tentang pembahasan tujuan dan ideologi yang dihubungkan dengan matematika dan pendidikan matematika. Jadi ini yang saya sampaikan di pendahuluan, jadi terkait dengan makalah kita kali ini, paling tidak ada 4 hal sebagai pendahuluan yang bisa saya sampaikan. Kemudian tadi terkait dengan teori Perry, ya. Jadi memang di sini ada beberapa hal yang sangat terkait dengan teori Perry. Yang pertama adalah dualisme, ya. Saya dualisme. Jadi di sini penataan bercabang ya, dari dunia antara baik dan buruk, benar dan salah, kami dan lainnya. Pengetahuan tidak dinilai secara rasional, ya, tetapi dinilai dengan mengacu pada otoritas. Dalam hal keyakinan etika, dualisme berarti bahwa semua tindakan hanya dinilai atas benar atau salah. Kemudian yang kedua adalah keserberagaman. Ya. Jadi di sini setiap orang itu memiliki hak untuk memiliki pendapatnya sendiri. Ya, artinya dengan implikasi bahwa tidak ada penilaian dapat dibuat terhadap pendapat-pendapat tersebut. Kemudian hal yang ketiga adalah relativisme. Ya. Di sini relativisme mengharuskan pengetahuan, jawaban, dan pilihan dilihat sebagai sesuatu yang bergantung pada fitur dari konteks dan dievaluasi atau dibenarkan dalam sistem atau prinsip-prinsip yang diatur. Nah, adanya berbagai jawaban dan pendekatan ini terhadap permasalahan matematika. Kemudian hal yang keempat adalah multiplistik. Jadi di sini artinya adalah mengakui, ya, mengakui aneka ragam jawaban dan metode dalam menerapkan matematika. Tetapi ya, tidak ada alasan prinsipil atas pilihan rasional. Kemudian hal yang kelima terkait dengan teori-teorinya adalah filosofi pribadi matematika. Ya.
Jadi di sini adalah matematika menganggapnya berhubungan dengan fakta, ya, aturan, prosedur yang benar, dan kebenaran sederhana yang ditentukan oleh otoritas mutlak. Jadi ini dari ini ada 5 hal ya. Jadi mulai dari dualisme, keseragaman, relativisme, multiplistik, dan filosofi pribadi matematika. Kemudian terkait dengan makalah pada kesempatan kali ini juga terdapat pandangan etika. Ya. Jadi di sini ada 4 hal terkait dengan pandangan etika. Yang pertama yaitu adalah dualisme etika. Ya. Jadi di sini memiliki arti bahwa dualisme merupakan pandangan etika ekstrim, ya, karena menghubungkan isu-isu moral dengan otoritas mutlak tanpa alasan rasional dan menyangkal legitimasi nilai-nilai alternatif atau perspektif. Kemudian yang kedua adalah multiplisitas etika. Ya. Jadi di sini adanya perspektif moral berbeda pada setiap masalah yang ada, tetapi tidak memiliki landasan rasional atau prinsip untuk pilihan atau kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah relativistik etika. Ya. Jadi di sini untuk mengembangkan teori tujuan pendidikan matematika, maka perlu mempertimbangkan beberapa set nilai yang berdasar prinsip. Ya. Kemudian yang keempat adalah relativisme. Ya. Jadi artinya masing-masing ya dari 3 ya, kesetaraan dan aspek keadilan dari keadilan sosial dapat dikombinasikan dengan filosofi matematika yang tepat. Ya. Jadi di sini terkait dengan pandangan etika, ya ini ada 4 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah dualisme etika, yang kedua adalah multiplisitas etika, yang ketiga adalah relativistik etika, dan yang keempat adalah relativisme. Kemudian ketika kita menggabungkan perbedaan, ya, artinya ada perbedaan yang terlihat signifikan di sini. Pertama dari kerangka epistemologis dari teori, kemudian filosofi matematika pribadi, dan nilai-nilai moral. Jadi yang pertama adalah absolutisme multilistik. Ya. Jadi di sini memberikan pengertian bahwa ya, memandang matematika sebagai sesuatu yang pasti, badan kebenaran yang tidak meragukan dan dapat diterapkan atau digunakan dalam aneka ragam cara. Kemudian yang kedua adalah absolutisme relativistik. Ya. Jadi di sini matematika dipandang sebagai tubuh pengetahuan benar, tetapi kebenaran ini tergantung pada struktur dari matematika itu sendiri, seperti logika dan bukti, bukan otoritas. Kemudian yang ketiga adalah absolutisme relativistik terpisah. Ini memberikan pemahaman bahwa nilai-nilai moral terpisah yang dikombinasikan dengan absolutisme relativistik menyebabkan penekanan pada objektivitas dan aturan. Ya. Ideologi ini berfokus pada struktur, sistem formal, dan relasi. Perbedaan kritik, analisis, dan argumen. Kemudian hal yang keempat adalah absolutisme relativistik terhubung. Ya. Ini memiliki arti bahwa pengetahuan matematika ini dipandang sebagai hal yang mutlak, namun menekankan pada peran individu dalam mengetahui dan kepercayaan dirinya dalam memahami, menguasai, dan bagaimana memahami subjek itu sendiri. Dan hal yang kelima adalah fallibilisme relativistik. Ya. Jadi
Jadi di sini adalah posisi yang sangat konsisten dan terbagi. Kenapa demikian? Karena prinsip-prinsip yang berpusat pada manusia mendukung pembangunan pada 3 tingkatan, yaitu pengetahuan, individu, dan masyarakat sebagai suatu kesatuan. Ya. Jadi di sini ketika terkait dengan berbagai hal, kita menggabungkan perbedaan-perbedaan tersebut. Di sini memberikan pemahaman ada 5 hal yang harus kita pahami. Mulai dari absolutisme multivistik, absolutisme relativistik, absolutisme relativistik terpisah, kemudian absolutisme relativistik terhubung, dan validisme relativistik. Ya. Jadi ini yang perlu kita pahami. Kemudian ya di sini juga memuat sebuah tujuan pendidikan. Ya. Tujuan pendidikan. Berangkat dari sifat tujuan pendidikan. Ya. Di sini sifat tujuannya yaitu apa? Pendidikan merupakan kegiatan yang disengaja. Kemudian tujuan pendidikan jangka pendek secara objektif ya, dan memiliki tujuan luas, ya. Tujuan jangka panjang dan yang kurang spesifik, aims ya. Kemudian tujuan pendidikan matematika. Ya. Jadi niatan yang mendasari pendidikan matematika. Tujuan pendidikan matematika harus konsisten dengan tujuan umum pendidikan. Kemudian berikutnya adalah tujuan pengajaran matematika. Dalam hal ini harus memuat beberapa hal, ya. Komunikasi, kemudian alat pengembangan, apresiasi, daya tarik, imajinasi, inisiatif, dan fleksibilitas. Kemudian apalagi bekerja secara sistematis, bekerja secara independen, bekerja secara kooperatif, mendalam, kemudian yang terakhir adalah kepercayaan diri. Ya. Kemudian di sini juga terdapat tujuan pendidikan kelompok sosial. Ya. Ini memberikan pemahaman bahwa pendidikan itu untuk kita semua. Kemudian pemeliharaan standar yang ditetapkan dari keunggulan budaya melalui metode seleksi tradisional. Kemudian pengembangan semua kemampuan bawaan seseorang. Kemudian berikutnya adalah semua memiliki hak yang sama untuk dididiknya. Jadi di sini tujuan pendidikan ini memuat beberapa hal. Keempat ya poin utamanya, yaitu sifat tujuan pendidikan matematika, tujuan pengajaran matematika, dan kemudian tujuan pendidikan kelompok sosial. Berikutnya lagi terkait dengan model ideologi pendidikan. Di sini ada beberapa hal yang kemudian saling berkoreksi. Jadi di sini dimulai dengan teori pengetahuan, isi dan struktur, kemudian berlanjut kepada teori pembelajaran dan peran siswa, kemudian teori pengajaran dan peran guru, ya. Kemudian teori sumber daya yang tepat untuk belajar, dilanjutkan teori organisasi pembelajaran situasi, ya. Kemudian teori penilaian bahwa pembelajaran telah dilakukan, kemudian teori tujuan, sasaran, dan hasil, kemudian teori lokasi belajar. Ini termasuk dalam model ideologi pendidikan. Ya. Kemudian dari ideologi pendidikan ini pastinya memiliki unsur-unsur. Nah, khususnya di dalam pendidikan matematika itu sendiri, ya, ada 2 unsur. Yang pertama adalah elemen primer, yang kedua adalah elemen sekunder. Ya. Jadi pada elemen primer ini memuat beberapa hal.
Jadi ada epistemologi, kemudian filsafat matematika, set nilai moral, teori anak, teori masyarakat, dan tujuan pendidikan. Kemudian unsur yang kedua ini adalah elemen sekunder. Ini juga memuat beberapa hal. Yang pertama adalah tujuan pendidikan matematika, teori pengetahuan matematika sekolah, kemudian teori pembelajaran matematika, teori pengajaran matematika, teori penilaian pembelajaran matematika, teori sumber pendidikan matematika, teori kemampuan matematika, dan yang terakhir adalah teori keanekaragaman sosial dalam pendidikan matematika. Jadi inilah unsur-unsur ideologi pendidikan matematika yang memuat dua unsur ya, ada elemen primer dan elemen sekunder. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan. Apa sih hubungannya dengan matematika dan pendidikan matematika? Sini kita akan mengambil dari beberapa sumber ya. Jadi yang pertama adalah teori-teori ini memberikan sebuah kerangka kerja yang berguna. Ya, yang berguna ini. Baik untuk mengajar dan strategi pembelajaran di kelas. Dan untuk mengembangkan program dan implementasi di luar kelas. Ini menurut dari Salemba dan Smolensky ya, tahun 2000. Kemudian berikutnya lagi adalah pengembangan pendidikan matematika kekinian diupayakan sedemikian sehingga pokok persoalan tetaplah apa yang dikerjakan siswa di dalam kelas. Ya, dalam kelas. Di mana guru mempunyai fungsi utama sebagai fasilitator atau peran melayani kebutuhan siswa untuk belajar matematika, yaitu membangun konstruksi pengetahuan matematika melalui berbagai fasilitas dan sumber belajar. Ini menurut Marskit tahun 2016. Kemudian pendidikan matematika mengambil bagian dalam ideologi yang ditetapkan untuk menghindari perlunya kegagalan dalam sekolah saat ini. Dalam sekolah saat ini. Kemudian tindakan membuat matematika berguna bagi orang-orang melalui apa? Cara kerja pendidikan matematika. Jadi sendiri yang akhirnya menciptakan ideal. Ini menurut Weiss ya, yang 2013. Kemudian bidang epistemologi ya, menghasilkan berbagai model. Pertemuan ini telah terjadi bersamaan dan mungkin bahkan ya mendorong pertumbuhan bersamaan dalam perhatian pendidikan bahwa pembelajaran dalam disiplin harus mencakup pemahaman epistemologi. Ini menurut Sandoval ya. Nah, kemudian transformasi epistemologi adalah pergeseran ke seperangkat asumsi ya epistemologis yang lebih kompleks ya. Daripada perolehan strategi atau keterampilan pembelajaran tertentu. Ini menurut Dexter Mabulda. Ini tahunnya adalah tahun 2000. Kemudian pengaruh besar pada pendidikan matematika yaitu matematika dan fisiologi menempatkan penekanan yang signifikan. Ini menurut Tabel. Kemudian pengajaran untuk pemahaman matematika harus mencakup pengajaran untuk keduanya, pengetahuan prosedural dan konseptual. Ya, ini Macolello. Kemudian matematika hanyalah ilmu yang mempelajari sifat spasio temporal dari objek dengan mempelajari sifat ruang dan waktu. Dan dengan demikian matematika adalah belajar dari bentuk abstrak persepsi. Ini menurut Wahyudi tahun 2013. Jadi di sini ternyata banyak ya hubungan matematika dengan pendidikan matematika dengan teori yang kita bahas pada makalah di kesempatan kali ini. Hingga kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan dalam makalah yang kami sampaikan ini ada beberapa hal, lebih tepatnya ada 5 hal.
Yang pertama adalah pendidikan matematika adalah seperangkat praktek yang mencakup pengajaran matematika, pendidikan guru, pengembangan kurikulum, penelitian dan pelatihan penelitian, serta bidang pengetahuan. Ini menurut Ernest ya, tahun 2007. Kemudian yang kedua, ya, keberhasilan atau kegagalan tujuan pendidikan akan bergantung pada membandingkan diri mereka sendiri dengan hasil sebelumnya. Ya, ini menurut Baina dan rekan-rekan tahun 2015. Kemudian yang ketiga, ya, pendidik masyarakat telah datang untuk mengakui, ya, untuk mengakui apa? Bahwa matematika konstruksi sosial budaya yang melekat dan terikat. Dan ini cenderung disebut dengan ethnomathematics. Ini menurut Kindelman tahun 2014. Kemudian tugas-tugas yang saling terkait ini mencerminkan tanggung jawab guru untuk memastikan bahwa versi pelajaran matematikanya telah selesai dan tatanan instruksional dipertahankan. Ini menurut Taylor ya, tahun 2010. Dan yang kelima, ya, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Siswa aktif mengkonstruksi dan guru hanya sebagai fasilitator. Ini menurut Bintoro dan rekan-rekan pada tahun 2021. Di sini terkait dengan hal yang saya sampaikan pada makalah bab 6 ya, dari buku Paul Ernest dengan materi tujuan dan ideologi pendidikan matematika telah coba kami sampaikan, ya. Namun kami menyadari tetap masih banyak kekurangan ya dalam penyampaian presentasi makalah pada kesempatan kali ini. Tentunya kami mohon arahan ya, barangkali nanti ada pertanyaan juga akan saya jawab sepengetahuan saya ya. Dan demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan presentasi makalah bab 6. Ya. Demikian, sekali lagi kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.